Patrick Kluivert. Kayaknya doi akan menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan posisi STY guys di kepelatihan timnas Indonesia. Jadi dilansir dari channel YouTube Bang Arpa, di situ beliau mengatakan ya banyak opsi untuk pelatih timnas Indonesia ke depannya jika memang STY bakal diganti. Dan dia menyebutkan berbagai macam nama, beberapa nama ex pemain timnas Belanda. Ya pertama itu dia sebut Ruud van Nistelrooy, tapi kayaknya Ruud van Nistelrooy kayaknya besar kemungkinan tidak akan melatih timnas Indonesia karena dia baru aja ngikat kontrak dengan Leicester. Baru yang kedua Van Bronckhorst juga kayaknya tidak mungkin. Baru juga Van Gaal yang kayak kemarin kita bilang itu juga pasti tidak mungkin, pasti jadi direktur teknik. Dan di sini muncul nama terkuat, siapa lagi kalau bukan Patrick Kluivert. Banyak alasan kenapa Patrick Kluivert yang menjadi kandidat terkuat ya. Jadi Bung Arpa ini kan punya relasi lah dengan beberapa orang yang di dalam PSSI. Jadi dia ini mendapatkan infonya akurat kata dia. Dan kata dia kemungkinan besar ini orang Belanda yang menjadi pelatihnya. Ya kan, makanya dari itu disebutkannya nama-nama tadi dan jatuh nama terkuat itu ada di Patrick Kluivert. Kenapa? Karena kebetulan Patrick Kluivert ini dalam dunia kepelatihan juga tidak terlalu mentereng-mentereng amat. Jadi dalam artian tidak seperti Van Bronckhorst, tidak seperti Ruud van Nistelrooy yang mana mereka lagi fresh-freshnya untuk melatih kan seperti itu. Ditambah lagi juga mereka lebih terkenal namanya. Kalau lebih terkenal namanya dalam dunia kepelatihan sekarang ini pasti biayanya cukup banyak. Dan kayaknya PSSI tidak sanggup untuk duit yang begitu banyak. Apalagi Erik ten Hag, itu juga pelatih kan lagi kosong. Tapi kan nggak mungkin sekelas Erik ten Hag mungkin direkrut oleh Indonesia. Ya walaupun tidak ada kata tidak mungkin ya kan. Aku yakin apapun bisa terjadi dalam dunia sepak bola. Tapi kalau kita berpikir secara realistis, kayaknya Erik ten Hag mungkin tidak akan menjadi pelatih timnas Indonesia. Selain karena memang dia pelatih besar meskipun di MU bapuk ya kan, tetapi gaji juga dia itu besar. Nah, mungkin pelatih timnas Indonesia akan mencari pelatih yang dari Belanda juga, yang mana rate harganya juga tidak terlalu mahal ya, at least 11-12 lah dengan Coach Sintayong. Dan ditambah lagi kenapa diambil dari Belanda? Ya jelas karena pemain diaspora kita ini kebanyakan berasal dari Belanda, yang notabene bahasa utama mereka pasti Belanda, dan akan lebih mudah jika nanti pelatihnya dari Belanda, jadi komunikasi juga akan lancar. Komunikasi juga ya untuk menyampaikan skema permainan ya, menyampaikan pola permainan itu pasti akan lebih mudah ketimbang jika mengandalkan translator atau bahasa asing lainnya gitu. Secara mereka lebih mumpuni bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Tiba-tiba ada pelatih bahasa Korea terus ditranslate lagi ke Inggris, terus ada lagi yang translate ke bahasa Indonesia. Mungkin ini menjadi salah satu faktor kenapa dipilih pelatih Belanda. Tapi kalau misalnya aku personally, aku masih tetap pengen Coach Sintayong untuk melanjutkan atau mungkin kita bilang biarkan dia menghabiskan tugasnya hingga round 3. Tapi kayaknya PSSI ngotot pengen masuk Piala Dunia tahun ini. Jadi tidak ingin membuang peluang yang sudah ada di depan mata. Apalagi sudah mendapatkan 6 poin dan bertengger di peringkat ketiga. Dan peluang Piala Dunia langsung masuk ya melalui jalur runner up itu sangat besar. Maka tindakan ini mungkin bisa diambil. Dan kita tahu jam 12 nanti jelas pengumumannya bagaimana tentang nasib Coach Sintayong. Nah ini menarik kita lihat guys. Tapi jika kita telusuri lagi seorang Patrick Kluivert yang akan menangani timnas Indonesia, banyak sekali plus minus yang akan kita hadapi guys. Ini kalau memang betul jadi beliau ya, menurut dari laporan Bung Harpa ya. Yang sorry ya, goyang bah. Ya ini kebetulan aku lagi nyari meja ini di suatu tempat, jadi tunggu ini oke goyang. Aku ngeletak HP terus agak goyang-goyang kalau misalnya kesenggol mejanya. Nah, jadi Patrick Kluivert ini kan legendnya daripada timnas Belanda, legend di Ajax juga dan legend juga di AC Milan dan juga Barcelona. Kan torehan golnya juga luar biasa, ditambah lagi juga performanya juga, siapa sih yang nggak kenal Patrick Kluivert kan. Nah, Patrick Kluivert ini juga sempat
kait-kaitkan dengan Indonesia. Karena apa? Karena dia juga punya keturunan Suriname. Nah, Belanda Suriname, dan Suriname kita tahu juga punya kedekatan khusus dengan timnas Indonesia, dengan warga negara Indonesia, yang mana bahkan di Suriname ada bahasa Jawa di sana dipakai karena saking dekatnya hubungan itu. Oke. Plusnya, kita plusnya dulu atau minusnya ya. Minusnya dulu. Minusnya gini. Ini kan pelatih baru datang ketika menghadapi, dia belum tahu culture timnas Indonesia gimana. Dia belum tahu juga gimana dengan skuad timnas Indonesia. Oke lah, banyak pemain ex Belanda ya yang ada di timnas Indonesia. Tapi banyak juga timnas Indonesia pemain lokalnya. Jadi memang kalau dari segi pemain ada memang ex Belanda banyak, tapi cuma dalam 11 starting line up aja. Sisanya 11 starting line up-nya adalah pemain Indonesia. Nah, ini juga Patrick Kluivert ini juga butuh penyesuaian dengan pemain-pemain lokal kita. Gimana pemain lokal kita, gimana modelnya kan. Dan yang tahu untuk hal ini adalah Coach Sintayong. Nah, seperti itu. Memang sebenarnya masih ada waktu 3 bulan sih untuk mengamati kan daripada pemain-pemain lokal kita. Tapi kalau untuk pemain pemain diaspora kita, aku yakin dia pasti bisa tangani karena udah paham lah dari dulu gimana konsep permainan ala total football. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan juga waktunya sempit ya, mepet gitu. Apalagi dalam round 3 ini dan wajib menang nih. Kan dalam artian kita wajib lolos, karena kalau nggak lolos ini jadi PR besar juga untuk PSSI mengganti yang sudah mentereng, yaitu Sintayong yang sudah cakep dan cocok dengan timnya, tapi tiba-tiba diganti dan rupanya tidak berhasil. Nah, ini kan menjadi bumerang tersendiri bagi PSSI. Nah, tapi plusnya yang jelas pasti lebih mudah untuk komunikasi. Itu nomor 1. Lebih mudah komunikasi dan sama-sama sevisi dalam pola permainan ketika bermain ketika mereka bermain. Kenapa? Dari kecil orang-orang diaspora kita ini sudah diajarkan bermain ala total football. Begitu juga dengan calon pelatih kita itu Patrick Kluivert. Dia itu udah paham betul gimana ala total football dan mudah untuk diterapkan ketika nanti sudah berada di timnas kita, guys. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu juga Patrick Kluivert ini sempat kerjasama dengan dirtek kita ya, calon dirtek kita kalau yang jadi ya, yaitu Louis van Gaal. Nah, kita tahu Louis van Gaal ya digadang-gadang akan menjadi dirtek kita, bukan pelatih. Dan mungkin yang pelatihnya adalah Patrick Kluivert. Nah, jika ini betul-betul terjadi, maka ini menjadi kombinasi yang cukup apik ya. Yang mana Patrick Kluivert juga sebelumnya sempat menjadi asisten daripada Louis van Gaal di beberapa event, di beberapa klub, bahkan di timnas di 2014 ketika Louis van Gaal itu menjabat sebagai pelatih utama timnas Belanda, Patrick Kluivert lah menjadi seorang asistennya. Nah, jadi pasti udah paham betul gimana maunya dirtek Louis van Gaal dan paham betul gimana pola kerja Louis van Gaal bersama dengan Patrick Kluivert. Nah, ini jadi keuntungan lebih lagi untuk timnas Indonesia. Bayangkan kita punya pelatih orang Belanda, dirtek Belanda, dan banyak pemain diaspora Belanda. Pasti klop, kan gitulah keuntungannya. Ditambah lagi juga Patrick Kluivert ini kan belum banyak dalam artian memang dia udah banyak ngelatih, bahkan sekarang dia itu melatih di klub Liga Turki namanya Adana Demirspor. Pelatih kepala terakhir, sekarang tanpa klub. Dulu itu dia di Adana Demirspor ya, nama klubnya. Terakhir dia melatih itu tahun 2023 4 Desember kemarin, guys. Sempat juga jadi pelatih interim di suatu negara yaitu Curaçao. Kita tahu Curaçao ini ya. Kalau striker Curaçao itu ada main di Indonesia namanya Pelfort yang main di Sriwijaya, terus main juga di FC Bekasi. Pernah juga sebagai manajemen Akademi Barcelona, pernah juga sebagai asisten pelatih Kamerun. Kalau benar ini terjadi, maka ini jadi bisa kita bilang ya. Jadi pelatih kepala, mungkin ini pengalaman pertama daripada Patrick Kluivert menangani menangani sebuah timnas dan sebagai pelatih kepala, karena sebelumnya menjadi asisten. Seperti itu, guys. Wah, ini menarik untuk kita lihat bagaimana sepak terjang daripada seorang Patrick Kluivert. Ya, dia juga udah sempat main di Ajax, Milan, Barcelona, Newcastle, Valencia, PSV Eindhoven, dan terakhir itu dia di Lille.
ya, dan terakhir pensiun di tahun 2008 guys. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian jika betul Patrick Kluivert melatih timnas Indonesia. Tapi sebelumnya kita mesti menanti bagaimana nasib terakhir Coach Sintayong. Apakah benar atau tidak dipecat? Kalau misalnya nggak dipecat, berarti pupus sudah keinginan keinginan kita untuk melihat Patrick Kluivert dan Luis van Gaal. Tapi kalau misalnya selesai Sintayong, maka bisa jadi kemungkinan duet itu akan terrealisasi. Tapi kalau aku pribadi masih tetap pengen Coach Sintayong yang masuk atau melatih timnas Indonesia. Komen di kolom komentar gimana pendapat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.